Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang sering kita dengar dari para guru kita, hadis terkait dengan majelis ilmu, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, man itu adalah isim mausul yadullu alal am, huruf sambung yang menunjukkan umum. Man, barang siapa, laki dan perempuan, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, melakukan perjalanan, maka Allah akan gampangkan, memudahkan langkahnya menuju surga. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi punya kitab namanya Penjelas Hadis Riwayat Imam Muslim. Beliau menjelaskan, satu, bahwa surga itu erat kaitannya dengan ilmu. Jadi orang kalau ingin masuk surga harus cinta ilmu. Orang kalau ingin masuk surga senang dengan majelis ilmu. Orang kalau ingin masuk surga senang mendengarkan ilmu. Yang kedua, di dalam hadis ini menerangkan bahwa orang baru melakukan perjalanan saja, belum sampai tujuannya, belum mendapatkan ilmunya, belum sampai tempatnya, ya, belum sendene, belum ngantuke, belum sembujunge. Itu kata Imam Nawawi akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Jadi baru melakukan perjalanan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau Anda ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, cintalah dengan ilmu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ilmu dengan surga itu ibarat air dengan ikan, saling berkaitan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai materi, kami ingin mengajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang didoakan untuk sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Riwayat ini waktu itu Ibnu Abbas baru lahir, kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ditahnik. Ditahnik itu dioleskan di mulut bibirnya dan di langit-langit dalam mulutnya dengan kurma atau kurma madu atau kurma yang dilembutkan. Ini sunnah yang alhamdulillah sudah beberapa kaum muslimin sudah mulai mengerjakan, ya. Sunnah itu memang butuh disosialisasikan. Zaman biyen wong suruk dianggap aneh. Zaman biyen wong siwakan dianggap aneh. Zaman biyen, ya, orang pakai minyak wangi sebelum sholat itu dianggap aneh. Maka orang akikoh itu apa sih, podo takon. Banyak yang tidak tahu. Maka butuh disosialisasikan. Ya. Waktu itu Ibnu Abbas ditahnik oleh Rasulullah SAW dan tidak dengan madu atau kurma yang dilembutkan, tapi ditahnik dengan ludah Rasulullah SAW. Sambil didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia akan ilmu agama dan ajarilah dia takwilnya, tafsirnya. Atas doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas kemudian dikabulkan doanya oleh Allah. Ibnu Abbas menjadi sahabat yang pakar di bidang tafsir, ya, insyaallah.
di bidang tafsir Al-Qur'an. Sampai ada sebuah riwayat, idza sa'altum anit tafsir wa ta'wil fas'alu ila Ibnu Abbas. Kalau kamu tanya tentang tafsir, takwil, tanyalah kepada Abdullah bin Abbas, karena doa Nabi SAW. Nah, kalau Bapak Ibu ingin dimudahkan oleh Allah dalam memahami agama, kita rubah redaksinya, dhamirnya Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan aku akan ilmu agama dan ajari aku takwilnya. Ini doa kalau mau taklim, mau ngaji, mau dapat ilmu ya, supaya difahamkan. Sebab orang ngaji itu tipenya macam-macam. Ya, ono sing angel suwe elinge, cepet laline. Ya, jadi elinge iki suwe tenan. Begitu eling, cepet laline. Maka baca doa ini. Yang bagus itu cepet ingat, lambat lupa. Eling cepet langsung nangkep. Ulama dulu itu dhabtus sadr. Ilmunya itu mancap di dalam hati. Kalau kita nggak bisa dhabtus sadr, kita harus dhabtul kitabah. Kita ikat ilmu itu dengan catatan, ya, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, menggantikan Ustadz yang terjadwal karena sedang beruzur halangan. Sebagaimana tema yang disampaikan, insyaallah tema pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tidak banyak amal tapi masuk surga. Manusia pingin demikian, amalnya rake-rake tapi gampang masuk surga, ya. Orang juga pinginnya gitu kan, pinginnya sukses, batiake modalnya ringan, modalnya sedikit. Sebelum Ustaz sampaikan, berikut ini ada beberapa doa yang dianjurkan dari Nabi SAW untuk minta surga. Berarti kita ini beramal boleh minta surga. Hati-hati dengan kalimat-kalimat bias. Wong nek salat njaluk surga ya percuma, ge opo. Mau poso njaluk surga. Nabi aja minta surga, padahal sudah dijamin masuk surga. Doa yang sangat populer ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mohon surga dan jauhkan aku dari neraka. Ini doa dibaca kapan? Ada yang tahu? Doa kapan? Satu masjid tidak tahu semua ya, Masya Allah. Doa sebelum salam ya. Nanti dibuka kitab Hisnul Muslim. Ya, dalam kitab Hisnul Muslim ada doa-doa sebelum salam. Di antaranya minta itu. Ya, minta surga sebelum salam. Nah, ini ya. Sebelum salam macam-macam doa tasyahud akhir sebelum salam setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid. Doanya di antaranya ini. Nah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Redaksi yang lainnya banyak ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal dan seterusnya di antaranya sebelum salam minta surga. Baik. Selanjutnya di antara doa minta surga yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Yaitu membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi boleh diulang 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa astajiru bika minan nar. Wa astajiru bika minan nar. Wa astajiru bika minan nar. Atau Allahumma ajirni minan nar. Ya, intinya kalau orang minta surga kepada Allah 3 kali, surga mengatakan, "Loh Ustaz, surga iso ngomong?" Jawabannya sederhana. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ojo surga ngomong, ben tangane dhewe lho ngomong kan dalam surat Yasin ya. Gimana?
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Pada hari itu mulut-mulut mereka dikunci, tangan yang ngomong, sikil yang ngomong, memberi kesaksian atas apa yang mereka perbuat. Tangan aja bisa ngomong, apalagi surga. Jadi nanti surga bisa ngomong. Seperti neraka kan, nanti mengatakan kan, di Al-Quran ada kan, di surat Qaf ya, surat 51 ya, 50 ya, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid, ayat 30. Neraka, ingatlah pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu wis kebek? Neraka nanti ditanya, wis kebek tak awakmu? Neraka mengatakan apa? Ono tambahan ya Allah. Berarti neraka bisa bicara ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Atau doa berlindung dari neraka, surat Al-Furqan ayat 65-66. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Rabb kami, jauhkan kami azab jahannam dari kami. Insyaallah. Doa ini merupakan doa sosial. Kita enggak pingin selamat dari neraka dewean, tapi semuanya. Doa yang bagus itu doa sosial ya. Wong mung duduk ndongan awake dhewe, tapi juga orang lain. Ya, bukan individual, tapi sosial. Sesungguhnya adabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap, tempat kediaman. Kemudian juga, atau langsung aja doa minta perlindungan dari, intinya ya, ini doa minta surga semuanya. Atau doa ini surat Al-Mu'min. Nama lain surat Al-Mu'min surat apa? Surat Ghafir ya. Di antara doanya agar bisa masuk surga bersama keluarga. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Bapak-bapak lebih fokus pada istri ya, istrinya ada berapa ini? Lebih dari satu ya. Dan keturunan mereka. Sungguh Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita berharap bisa masuk surga bersama keluarga. Memang ada Ustadz, orang masuk surga keluarganya enggak masuk. Ada. Nabi Nuh, Nabi Lut kan. Nabi Nuh mlebu surga, anaknya enggak bisa masuk surga. Istrinya juga enggak bisa masuk surga. Insyaallah. Berarti iman itu enggak bisa diturunkan, enggak bisa diwariskan. Dulu ada nasyidnya Royhan itu ya. Iman tak dapat diperjualbelikan. Iman tak dapat diwariskan. Memang iman enggak bisa diturunkan. Bapaknya Ustadz, anaknya bajingan ya iso. Bapaknya rampok, anaknya kiai juga bisa. Memang iman tidak bisa diturunkan, tidak bisa diwariskan. Iman itu perlu dijemput. Iman itu, hidayah itu butuh perjuangan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Betul ya, surat 29 ayat yang terakhir ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh ya, manjahada fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, hidayah kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dari ayat ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan allaqallahu bainal jihad wal hidayah. Allah kaitkan antara jihad dengan hidayah. Berarti hidayah, iman butuh perjuangan, ya, bukan gratisan. Mudun teko langit, ya, moro-moro oleh hidayah. Hidayah itu perlu dijemput. Bahkan hidayah butuh dipelihara, ya. Hidayah itu butuh dijemput, butuh dipelihara. Wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Atau doa yang standar ini ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Ya Allah, aku mohon ridhamu, surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Jadi adil dan rata, kita beribadah, kita sholat, kita baca Quran, kita ibadah kepada Allah, minta ridha Allah, minta surganya Allah, supaya Allah nggak murka dan berlindung dari neraka. Jadi semuanya masuk. Jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang tidak banyak amal namun bisa masuk surga. Jadi Masya Allah, cukup mudah sekali, dan perlu Bapak Ibu ketahui, orang masuk surga sama masuk neraka itu lebih gampang masuk surga. Masuk neraka itu pakai modal. Kalau masuk surga insya Allah banyak gratisnya. Anda sholat di masjid gratis, ya, Jumatan gratis, oleh sarapan meneh, ya. Sekarang kan lagi tren, ya, dapat sarapan jamaahnya. Ustadznya sering lupa dibungkuskan, ya, insya Allah. Saya sering mengalami itu. Biasanya takmirnya anak muda, ya. Ya, ngaji gratis, Masya Allah, ya. Sholat malam gratis, tahajud gratis, surga gratis, neraka bayar. Kan ada ya tulisan di belakang mobil itu kan, ya, surga gratis sepi, neraka bayar rame. Ini masjid gratis kan, Shopee itu kan, shop-shopnya masih banyak yang longgar ngajinya, padahal gratis. Neraka bayar, diskotik, bar, judi, main perempuan, narkoba, miras, bayar, tapi rame, ya, Masya Allah, aneh. Apa yang bisa kita lakukan dengan tidak banyak amal tapi bisa masuk surga? Satu, Masya Allah, ada dua saja. Yang pertama, perhatikan amalan yang wajib, kerjakan yang wajib. Hadisnya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang beruban kepalanya dari ahli Najd, ya, min ahli Najd ta'irur ra's, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusma'u dawiya sautih, kami dapat mendengar gema suaranya tapi tidak memahami apa yang ia katakan, sampai ia berada dekat dengan beliau. Wala yufaqihu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'al 'anil Islam, ternyata ia, laki-laki tersebut, bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu shalawatin fil yaum wal lailah, Islam itu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Isi Islam itu wajib no kamu salat 5. Faqala, laki-laki itu berkata, hal alayya ghairuha, apakah ada yang diwajibkan selain itu? Maka Nabi mengatakan, la illa an tatawwu'an, tidak kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu Ramadan, Islam juga mengerjakan puasa Ramadan. Islam juga mewajibkan puasa Ramadan. Laki-laki tersebut mengatakan, hal alayya ghairuha, enggak ada lagi yang diwajibkan, cuma puasa Ramadan tok ya Rasulullah, selain Ramadan enggak ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la illa an tatawwu'an, enggak ada yang wajib, cuma Ramadan, kecuali kamu mau nambah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Talha melanjutkan, Rasulullah menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Islam mewajibkan zakat. Nabi cuma menyebutkan yang wajib-wajib saja, ya. Laki-laki itu kembali tanya, ya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain zakat? Jawabannya sama, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah, kecuali kamu nambah yang sunnah. Qala fa'adbar rajul, laki-laki itu kemudian berbalik pergi lalu berkata, wallahi la azidu alayya hadha wala angkus, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan menambah juga enggak akan mengurangi sedikit pun darinya. Bahasanya gini, ya Rasulullah, wis sing wajib tok sing tak lakoni, gak tak tambahi dengan yang sunnah, gak tak kurangi. Sing wajib 5 waktu itu tok yang kukerjakan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ramadan tok, saya enggak puasa Daud, enggak puasa Senin Kamis, enggak puasa ayyamul bid dan lain sebagainya. Cuma itu aja ya Rasulullah yang saya lakukan.
Rasulullah SAW lantas berkata, aflaha in sodakoh, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Ini hadis pertama, kita gabungkan dengan hadis kedua dulu, baru kita kasih penjelasan. Anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kurang atas nih slide-nya itu, mungkin bisa dibantu. Kurang atas slide-nya. Atau mungkin LCD-nya ke bawah. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan aku dapat masuk surga. Rasulullah SAW menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus salatal maktubah wa tuaddiz zakatal mafruḍah wa tasumu Ramadan. Engkau menyembah Allah semata, jangan sampai syirik sedikit pun juga. Engkau kerjakan salat wajib, engkau tunaikan zakat yang wajib, juga engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala, maka orang Arab Badui itu mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku beradanya, ini berada di tangannya, ini termasuk kalimat sumpah, la azidu alayya hadha, aku enggak akan tambah ya Rasulullah. Falamma wallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka ketika orang tersebut berbalik pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadha, barang siapa senang melihat seorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi faedah yang pertama ya, nama orang ini enggak disebutkan. Ini anna Arabiyan, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Artinya amalan ini berlaku untuk siapapun. Kalau dalam Al-Quran kalau disebutkan namanya berarti untuk orang itu saja. Yang seperti sering Ustadz kasih contoh, yang bisa hamil tanpa seorang suami adalah Maryam, sampai Allah sebutkan dalam surat Tahrim ya, surat ke-66 ya, surat At-Tahrim ayat yang terakhir itu kan, wa Maryam bnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang melihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya. Jadi Maryam binti Imran kami tiupkan ke dalam rahimnya, artinya yang bisa hamil tanpa suami hanya Maryam. Bukan semua Maryam, Maryam anaknya Pak Imran, anak Maryam binti Imran, yaitu ibunda dari Nabi Isa. Itu aja sampai Allah sebutkan namanya, artinya ini khusus untuk Maryam. Jadi misalnya no wedok meteng arano bojone nggak bisa nyari pembenaran, no Maryam iso mosok aku ora iso, Maryam lo iso. Insyaallah sampean ngopine kurang kental, piknike kurang adoh ya. Ini yang bisa hamil tanpa suami hanya Maryam. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua. Nah, ini dia yang jadi saksi pembahasan kita. Ternyata orang itu bisa masuk surga dengan amalan minimalis, yaitu cukup mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Masya Allah, betul ya, yang diwajibkan oleh Allah. Ini kan orang Arab Badui itu, apa yang diwajibkan kepadaku, yang harus kulakukan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, cuma itu? Iya cuma itu. Ya wis ya Nabi, aku gak tak tambahi wis, saya akan mengerjakan yang wajib-wajib saja, nggak akan aku tambahi. Berarti orang bisa masuk surga dengan ketaatan minimalis. Apalagi sekarang zaman-zaman minimalis ya, rumah minimalis, HP minimalis ya, semua zaman minimalis ya. Rumah kan sekarang minimalis, begitu masuk langsung keluar ya. Ruang tamu di situ, makan di situ, turunin kono jadi siji ya. Nah, orang bisa masuk surga dengan ketaatan minimalis. Cuma mengerjakan yang wajib, Pak. Anda sholat subuh, jangan qobliyah, jangan tahajud, nggak usah bicara sholat duha duhur tanpa qobliyah, Pak, dia bisa masuk surga. Gampang kan masuk surga?
Puasa juga gitu. Anda cuma Ramadan, nggak usah bicara Muharram, nggak usah bicara Ayyamul Bid, nggak usah bicara puasa 10 awal bulan Zulhijjah. Itu loh bisa menjamin orang masuk surga. Masya Allah. Sebagai orang Arab Badui ini, ya Rasulullah aku gak tak tambahi. Berarti gampang toh, tidak banyak amal, tapi bisa masuk surga. Yaitu satu, amalkan yang wajib-wajib saja. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, ya di sisi lain kita juga harus perlu mengamalkan yang sunnah ya. Sebab ini alternatif ya. Mungkin yang baru hijrah, baru taubat, seorang mu'alaf ya, kerjakan yang wajib dulu. Bagi orang yang sudah melakukan yang wajib, tolong tingkatkan dengan amalan sunnah. Fungsinya apa? Suatu saat ketika iman kita lagi futur, iman kita lagi turun, yang Anda tinggalkan itu yang sunnah, bukan yang wajib. Itu fungsi sunnah. Misalnya gini, Anda biasa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, Anda biasa sholat tahajud, Anda biasa sholat duha, qadarullah iman lagi drop, lagi turun. Wajar, memang iman manusia itu gitu, naik, turun. Pas lagi turun, mlebu masjid langsung lungguh, bar maghrib langsung pelencing, duha ra sholat, bengira. Yang korban adalah sunnah. Itu diantara fungsi sholat sunnah itu gitu, amalan sunnah. Kalau iman lagi turun, yang dikorban cuma amalan sunnah. Yang bahaya itu lek gak tahu ngerjakan yang sunnah, imannya turun, khawatirnya yang wajib yang ditinggalkan ya. Imannya lagi turun, ra tahu sholat qobliyah, ya sing dilakoni sing wajib tok, cocok kok ra sholat subuh malah ya. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah poin pertama, tidak banyak amal masuk surga, kerjakan yang wajib. Yang kedua, jangan punya dendam dan hasad serta cemburu pada orang lain. Hilangkan hasad, Masya Allah. Dan perlu kita ketahui, jangan pernah meremehkan penyakit hasad. Hasad menjerumuskan iblis ke dalam kesombongan dan rela masuk neraka jahanam. Kalau nggak salah sudah ada ceramah kami judulnya Akar Dosa ya, di AD ini juga ada, nanti bisa dicek di YouTube-nya. 3 akar dosa, 3 sumber dosa. 3 sumber dosa itu dosa apa aja? Masih ingat? Hasad, hirsun, takabur. 3 akar dosa ya. 3 akar dosa, 3 sumber dosa, 3 pokok dosa. Itu diantaranya adalah hasad. Dan 3 akar dosa ini, jamaah yang dirahmati Allah, ini semua adalah dosa hati. Sumber dosa itu dari 3 ini. Sumber dosa itu bukan zina, bukan mencuri, bukan korupsi, bukan meninggalkan sholat ya, bukan minum khamr, tapi ini dosa hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sumber dosa itu 3. 1, al-kibr, sombong. Kesombongan, sifat ini yang dimiliki oleh iblis sehingga dia menyimpang pada jalan kesesatan. Sombong. Iblis kan nggak mau sujud kepada Adam gara-gara apa? Sombong. Ini dosanya terjadi di langit pertama. Dosa yang terjadi di langit pertama dan dosa yang terjadi di langit di bumi itu diantaranya sombong. 1, iblis nggak mau sujud. Ketika disuruh sujud mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aba, yang aba dulu ya, yang khalaqtan itu hasadnya. Ya, mereka sombong, mereka nggak mau. Aba wastakbar, enggan. 2, hirsun, tamak. Gara-gara sombong, iblis keluar dari surga. Gara-gara tamak, Nabi Adam alaihissalam juga keluar dari surga. Kongon ning surga, kongon menikmati apapun di surga terserah. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ya, hirsun, hasad. Ya, kita buka sejenak ya, takabur. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tidak akan masuk surga. Di dalam hati seseorang yang terdapat kesombongan walaupun sebesar biji darroh. Darroh itu kan biasanya nerjemahkan kayak gini ya, biji sawi ya. Padahal kalau dalam kamus Lisanul Arab gitu ya, darroh itu ibnu naml. Naml itu apa? Naml artinya apa? Semut. Ibnu anak, berarti anaknya semut. Tutup anaknya ya, ini anaknya. Berarti paling cilik, Masya Allah. Kerungu ini Pak, ada hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, enggak akan masuk surga
di seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Gak mlebu surga. Sopo sing sombong cilik? Wedi Pak, sahabat itu takut Pak. Sahabat takut, kita nggak takut ya. Sahabat wedi. Terus seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka pakai baju bagus, sandal bagus, tasnya apik, HP ini apik, apa sombong ya Rasulullah? Bahasa kita tuh gitu. Lah aku seneng tuku HP sing branded. Saya seneng tas yang branded, motor yang branded, sandal yang branded. Sebab kalau sing elek cepet rusak, cepet rusakan, ndak bagus. Tuku sing larang tapi sak lawase. Apa kayak gitu tuh sombong? Baru Allah, Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka menyukai keindahan. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, dan kedua meremehkan orang. Jadi orang itu enggak disebut sombong ya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, dan sebagainya. Orang disebut sombong itu kalau suka menolak kebenaran. Konsolat ra gelem, kongkon ngaji ra gelem, ya. Kongkon ninggalno kerjaan haram ra gelem. Saiki zaman saiki ngono, kon salat malah titip salam ge malaikat gitu. Salamnya ge malaikat Jibril. Kayak gitu. Dieling non rokok malah mempermainkan. Sekarang orang padha ora wedi. Saya bedah buku judulnya Indahnya Surga dan Neraka. Saya cari literatur sampai ada ono netizen komen, Pak, Masya Allah, mlebu neraka gak apa-apa, anggape wisata air panas, sampai kayak gitu. Imannya dari mana? Nabi baca ayat neraka sampai nangis kayak gitu ya. Berarti radwe wedi ya, nggak punya takut. Orang yang beriman tuh selalu takut, dan ingat ya, mereka masuk surga itu karena sering takut kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa takut. Berarti orang yang masuk surga kelak di dunia itu sering takut, ya Allah takut terus. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sering takut. Saya takut Ustadz, dosa saya nggak diampuni, saya dulu itu banyak maksiat, saya takut, saya takut. Masya Allah, justru itulah yang akan menjadi pengampunan. Jemaah yang dirahmati Allah ya. Kemudian yang berikutnya akar dosa yang kedua itu adalah tamak, rakus ya, hirsun, geragas. Hadisnya itu kan, andai anak Adam punya 1 lembar dari emas, pingin loro terus. Ya, sumber dosa pertama itu sombong. Dari sombong lahir dosa yang lainnya. Nggak gelem sholat karena sombong, nggak gelem kembali Quran hadis sombong, nggak mau jilbaban karena sombong, ya, nggak gelem kembali jalan yang benar karena sombong. Yang kedua hirsun, tamak, rakus. Kenapa orang itu tamak, hirsun, rakus? Karena dia nggak mau menikmati yang halal dari Allah. Kenapa orang berzina? Karena dia nggak puas dengan yang halal yang ada di rumah. Kenapa orang minum khamr? Karena dia nggak puas dengan yang dihalalkan oleh Allah. Yang dihalalkan oleh Allah itu banyak, teh, kopi, jus, Masya Allah, tajin. Tahu tajin ya? Bocil mana tahu tajin ya? Generasi milenial raruh ya. Biyen lek arek ora pinter sekolahnya kon kakean tajin ya. Ora tau diombeni susu karo bapakmu ya. Yang halal itu banyak. Malah dia minum khamr. Kenapa orang itu korupsi? Karena apa? Ya karena tamak, akar dosa itu geragas, tamak. Kenapa orang korupsi? Karena dia nggak puas dengan yang halal. Rumusnya satu, orang menikmati yang haram karena dia nggak puas dengan yang halal. Diingat-ingat. Orang kalau sudah terbiasa dengan yang haram, Allah akan mencabut kenikmatannya dengan yang halal. Orang kalau sudah terbiasa zina, dia nggak akan nikmat dengan istrinya. Orang kalau terbiasa minum khamr, dia nggak akan nikmat minum teh, minum kopi. Orang kalau terbiasa berada nongkrong di tempat-tempat maksiat, dia nggak akan nyaman nongkrong di masjid, duduk di majelis ilmu. Ngopo kerjaan ini, miring-miring, suwi tenan sih pengajian ini, sampiro sih, komat ya. Ya karena kalau biasa di tempat haram, Allah akan cabut kenikmatan dengan yang halal. Biasa meso, dicabut nikmat zikir, susah zikir. Atau sebaliknya, orang kalau sudah terbiasa dengan yang baik, Allah akan cabut nikmat yang buruk. Biasa zikir kan miso angel. Wong pisu ono deh, mirip miso apa? Awak ora tahu miso, bingung. Ya, itu rumusnya. Maka jangan sampai terjerumus pada yang haram. Akar dosa yang kedua itu tamak, itu hirsun, ya. Tamak. Ya, dari hirsun ini, dari tamak inilah Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Dan akar dosa yang ketiga yaitu ini yang kita bahas, yaitu hasad, ya, insyaallah. Ya, tatkala kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Kepada Adam kecuali iblis, gak mau.
bahkan dia rela masuk neraka jahanam karena hasad, sing penting ra sujud. Dia sakit hati ya kalau harus sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Perkataan yang populer yaitu mengatakan ana khairum minhu, surat 7 ya, surat Al-A'raf ya, ayat 11 ya, sebelah kiri atas tuh ya. Qala ma mana 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Aku luwih apik teko dhek. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah, kata-kata ana khairum minhu itu adalah kata-kata kalimat warisan daripada iblis. Hati-hati kalau kita sering saya luwih apik teko dhek, saya harusnya lebih layak untuk ceramah di sini. Saya harusnya layak untuk jadi imam, saya harusnya layak untuk jadi ketua. Saya harusnya layak memberi sambutan. Kudune aku jadi RT, kudune aku Masya Allah. Saya khawatir orang-orang semacam itu ahli waris iblis, bukan secara nasab tapi secara ideologi. Ya, secara pemikiran. Demikian pula orang kalau semakin ngaji, Pak, semakin taklim. Ya, bukan ana khairum minhu. Kalau Anda semakin taklim ke berbagai macam guru, pada berbagai macam asatid, bukan ana khairum minhu, saya lebih solih dari dia, saya lebih baik dari dia, Masya Allah. Saya khawatir kalau kurikulum ngajinya itu membuatkan kalimat ana khairum minhu, kurikulumnya tidak berkurikulum kepada Rasulullah SAW, tidak bersanad sampai Nabi. Saya khawatir kurikulumnya bersanad kepada iblis. Lalu berngaji kan harusnya orang habis ngaji itu kan semakin tawadu, semakin Masya Allah ya, semakin berakhlak. Kok ini malah ana khairum minhu? Harusnya orang kalau semakin ngaji, semakin sering taklim, buahnya itu adalah surat Ali Imran deh. Ayat berapa? 23 dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa itu? Rabbana zalamna anfusana. Buahnya itu kan, ya Allah, hamba ini telah menzalimi diri hamba ya Allah. Kalau engkau enggak mengampuni dosa kami, niscaya kami termasuk orang merugi. Harusnya orang kalau semakin sering ngaji itu buahnya di situ. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya, kembali, tidak banyak amal masuk surga, tidak hasad nih. Hadisnya ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Bariki ono wong ahli surga lewat. Sering kita dengar hadis ini ya. Maka muncullah seorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kiri. Jangan disimpulkan dulu ya. Berarti ahli surga jenggote basah karo nyekel sandal sikil tangan kiwa. Kalau dari sini nggak bisa disimpulkan. Menene tatkala keesokan hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang sama dan muncul orang itu, Pak. Orang itu nggak disebutkan namanya, artinya amalan ini bisa diamalkan untuk siapapun. Dan sama Nabi yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, bariki ahli surga lewat meneh, Pak. Hari kedua wong iki meneh. Tatkala keesokan hari yang ketiga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan perkataan yang sama dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri ya, sampai hari ketiga wong ahli surga lewat, bariki ahli surga lewat ning ngarep wong iku meneh. Terus Nabi tinggal Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya. Jadi orang yang tadi disebut ahli surga itu dibuntuti sama Amru bin As, terus ngomong, aku iki duwe masalah karo bapakku, tanda kutip lah, dusta-dusta untuk kebaikan karena pingin tahu apa sih amalannya laki-laki itu. Aku iki duwe masalah karo bapakku, aku bersumpah tidak masuk ke rumahnya selama 3 dino, aku janji ora mulai 3 dino. Jika menurutmu aku boleh nggak nginep di rumahmu selama 3 hari. Ini juga ada faedah ya, kalau nginep di rumah saudara maksimal kita wajib menghormati tamu itu berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari Anda boleh minta uang listrik dan uang air ya, termasuk uang wifi ya. 3 dino ae. Maka Anas bin Malik melanjutkan terus, Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita, Pak,
bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Masya Allah. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidurnya, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Masya Allah ya. Ini berita gembira ya. Ternyata ahli surga tidak sholat malam di sini ya. Masya Allah ya. Berarti yang nggak tahajud ini jika masih ada kesempatan masuk surga. Ini orang ini Pak nggak sholat bengi Pak. Ya dimata-matai, dilihat. Abdullah berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengar berucap dari mulutnya kecuali sing apik. Mungkin doa bengi-bengi dicek ya, bengi-bengi mungkin barisak raturu sholat terus sampai subuh. Tiba enggak Pak, Masya Allah. Dan dicek ya siangnya kayak apa. Cuma orang itu ngomongnya selalu sing apik. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, ya yang ahli surga itu ya, sesungguhnya langsung Abdullah bin Amr bin As itu jujur, aku tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, aku dan bapakku gak ada masalah ya, apalagi boykot. Cuman jujur ya, aku dengar Nabi itu lo ngomong wingi ping telu sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkau yang muncul sampai 3 dina berturut-turut sing muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu dan melihat apa sih amalanmu untuk aku teladani. Kok Nabi itu ngomong Anda ahli surga itu loh. Aku penasaran supaya aku bisa meniru seperti kamu. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Sampai njora tahajud bengi-bengi tak delok gitu kan. 3 dina aku nginep loh sampai gak tahajud blas. Ya. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi SAW? Orang itu berkata, tidak ada kecuali amalanku seperti yang kau lihat. Ya wis amalanku ya kayak gini sing kok delok 3 dina, hari-hari sebelum kamu nginep di sini dan hari-hari setelahnya ya saya seperti ini. Enggak ku tambahi, enggak ku kurangi. Abdullah bertutur, tatkala falamma wallaitu da'ani, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku. Diceluk, berkata bahwa amalannya hanya seperti yang ia lihat, ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni, ini hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun. Gak punya Pak sifat dendam, gak seneng karo wong tuh gak punya. Dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. Ya amalku iki cuma ngene lho bro, dikandani. Aku kira tau benci karo wong. Aku kira tau iri karo wong liya. Masya Allah. Abdullah berkata, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutik. Oh pantas inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan ini kami susah mampu. Coba Pak gak duwe rasa benci karo sapa pun angel toh. Ya kadang Masya Allah ya, zaman sekarang ini zaman baperan. Kadang gak cocok sih karo ustaz siji wis kemudian gak seneng sak kabeh. Seolah-olah maaf ya, kadang di sisi manusia itu Pak, 1 kesalahan menutup 1000 kebaikan. Tapi kalau di sisi Allah 1 kebaikan menutup 1000 keburukan. Ya kan, mungkin Anda mendengar dari seorang guru berhari-hari bertahun-tahun ilmunya, terus sedino ngelakoni salah. Anda anggap seolah-olah orang itu guru tersebut tidak punya kebaikan sama sekali. 10 tahun Anda ikut orang, nggak usah guru, nggak usah ustadz, ikut perusahaan. Sedino sampai ngelakoni salah, bos Anda marah-marah. Kok niki kerja telat terus, bolos terus, padahal baru sehari. Itulah manusia. Di sisi manusia 1 kesalahan menghapus seluruh kebaikan. Tapi di sisi Allah 1 kebaikan menghapus seluruh kesalahan. Seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing masuk surga, 1 kebaikan kan? Allah berterima kasih, Allah bersyukur kepadanya. Masya Allah. Jadi kalau ingin tidak banyak amal masuk surga Pak, ojo gampang benci karo wong. Ya, jangan sempatkan hati itu kotor lah. Ojo dengkian karo wong, ndak boleh hasad. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa sih hasad itu? Dalam kitab Majmu' Fatawa, al-hasadu huwa al-bughdu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Kalau terjemahan gampangnya itu SMS, kalau kata Hakim deh. Suka melihat orang seneng, susah melihat orang seneng. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng lah itu. Hati-hati lek ono wong kesandung seneng apa on kualat itu hasad. Delok wong kesandung lho seneng, ya.
Susah lihat orang seneng juga. Tonggone pedhae anyar lara weteng pitung dino. Jamaah sebelah terus tuku tanah ning daerah Pakis kono ya, saulan lara weteng. Masya Allah, berarti hasad. Cek ini. Kita seperti itu enggak? Nah, ini kalau pingin masuk surga, tidak banyak amal, jangan irian. Jangan suka hasad sama orang lain, enggak ketukar. Maka di antara doa ya, langsung kita masuk pada doa supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat hasad, membaca ini. Ya, ada di surat Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berikan ampun kepada kami dan saudara-saudara kami. Enggak pelit, Pak. Saudara-saudara kaum muslimin jika didoakan, yang telah beriman lebih dulu dari kami, jangan kau membiarkan dalam kedengkian dalam hati kami. Ghillal lil ladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Keeman tahu kalau kita dengki sama orang beriman, kebaikan kita kasihkan kepada orang tersebut. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, itulah tidak banyak amal tapi masuk surga. Satu, kerjakan yang diwajibkan oleh Allah saja. Itu sudah berpeluang orang masuk surga. Dan perlu Anda ketahui ya, tentunya surga yang orang ngerjakan yang wajib saja dengan sampai mengerjakan yang sunnah, tahajud, sholat, nuntut ilmu, jihad, sodako dan lain sebagainya, tentunya surganya beda, derajatnya berbeda. Sama-sama bis, itu cek kelasnya sama macam-macam toh, podo bis, ono sing ekonomi, ono sing VIP, 65 seat, VIP 50 seat, patas 40 seat, ada yang eksekutif, super eksekutif, ada yang suite class, sleeper class, podo-podo bis tapi kelasnya beda. Dan yang kedua, hilangkan benci dan dengki sama saudara kaum muslimin yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.